saya akan mengomentari ya terkait dengan Ustadz Abdul Somad yang ditolak kedatangannya di Singapura. UAS, Ustadz Abdul Somad atau Ustadz asal sebut. Nah sekarang karena sudah ditolak oleh Singapura, ditambah lagi gelarnya nih, Ustadz anti Singapura. Ya kan? Jadi beliau ini kan tipe ustadz yang memang pandai bicara ya, lancar kayak air ya kalau bicara itu. Hampir tidak ada pertanyaan yang tidak bisa dijawabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidun Majid. Para pemirsa yang berbahagia dan dirahmati Allah, bertemu kembali dengan saya. Para pemirsa, pada kesempatan kali ini saya akan mengomentari ya terkait dengan Ustadz Abdul Somad yang ditolak kedatangannya di Singapura. Ya, dia termasuk dalam daftar orang-orang yang ditolak untuk ke Singapura. Tentu banyak spekulasi yang terkait hal ini ya. Nah kali ini saya akan mengomentari tapi dengan bercandaan aja lah, nggak usah serius-serius amat. 1 bulan yang lalu saya pernah buat video judulnya UAS, Ustadz Abdul Somad atau Ustadz asal sebut. Nah sekarang karena sudah ditolak oleh Singapura, ditambah lagi gelarnya nih, Ustadz anti Singapura. Ya kan? Jadi beliau ini kan tipe ustadz yang memang pandai bicara ya, lancar kayak air ya kalau bicara itu. Hampir tidak ada pertanyaan yang tidak bisa dijawabnya. Semua bisa dijawab dengan sangat mudah. Dan segala sesuatunya bisa dibuatnya sebagai dalil ya. Apakah itu riwayat, apakah hadis palsu ya. Dirangkainya sedemikian rupa hingga menjadi sebuah dalil untuk sampai kepada satu kesimpulan jawaban gitu. Ini luar biasa. Ya. Makanya saya kasih gelar dia Ustadz asal sebut. Itu sebulan yang lalu. Nanti bisa dicek ke video saya di 1 bulan yang lalu. Nah sekarang dia tambah lagi menjadi Ustadz anti Singapura. Jadi sangat mungkin ya, karena beliau ini termasuk ustadz yang asal sebut ya, ringan bicara, lancar-lancar saja gitu ya, dan semua bisa dijadikan dalil. Tidak menutup kemungkinan ya, ada ceramah-ceramah beliau, ada keterangan-keterangan beliau, ada jawaban-jawaban beliau yang tidak disukai oleh orang Singapura. Ya, boleh jadi begitu ya. Karena asal sebut tadi gitu. Sehingga boleh jadi ada ucapan-ucapannya ya atau keterangan-keterangannya yang mengarah kepada sikap ketidaksukaan kepada Singapura. Boleh jadi kan, sehingga direspon oleh pihak Singapura untuk menolak kedatangan beliau. Nah, tapi nggak tahu sampai kapan itu penolakan itu. Tapi yang pasti ini ya sungguh-sungguh memprihatinkan bagi seorang ustadz sebesar ya, dan seterkenal Abdul Somad. Itu menyedihkan ya, sampai ditolak oleh Singapura. Artinya di mata pemerintah Singapura ini ustadz nggak ada apa-apanya gitu. Boleh jadi dianggap berbahaya juga toh. Nah mungkin apa, bisa dijadikan sebagai pelajaran yang berharga oleh yang bersangkutan ya. Ambil hikmahnya, jangan emosi, jangan marah-marah ya. Harus lebih dewasa mestinya. Sehingga peristiwa penolakan ini itu diambil hikmah pelajaran ya, untuk mengevaluasi kembali sikap UAS ya, selaku ustadz untuk ke depan ya mesti hati-hati bicara maksudnya. Ya.
hati-hati bicara, jangan terlalu gampang menjawab gitu. Karena tadi ya, karena dikhawatirkan juga apa namanya, ini yang disebut apa namanya, ada hadisnya ini. Saya ingat ucap sabda Rasulnya, saya ingat tapi lupa sumbernya. Saya buka dulu ya. Nah, ada nih. Ya. Ini di kitab hadis riwayat Imam Bukhari. Bersumber dari Mughfirah bin Su'bah. Rasul bersabda menerangkan Allah itu membenci 3 perkara, yaitu 1, banyak bicara, 2, menyia-nyiakan harta benda, 3, banyak tanya. Ya kan, boleh jadi orang seperti Ustadz Abdul Somad ini masuk kategori yang orang banyak bicara gitu. Ya. Makanya saya kasih gelar Ustadz asal sebut, karena banyak bicara. Dan saking banyak bicaranya, nggak terasa kadang-kadang lebih banyak bohongnya, ya, lebih banyak ngarangnya, lebih banyak mengada-adanya kan gitu. Kalau banyak bicara benar, punya dasar yang kuat, bagus. Ya, makanya Allah itu membenci salah satunya orang yang banyak bicara. Ya, karena salah satunya tadi, kalau sudah banyak bicara itu banyak bohongnya, ya, banyak nggak benernya, banyak mengada-adanya. Jadi apa yang terjadi di Singapura ini mestinya menjadi cambuk bagi Ustadz Abdul Somad untuk memperbaiki diri. Kalau menurut saya sih, yaitu mulai jangan banyak bicara. Jadi kalau ceramah ya seperlunya, yang punya dasar kuat gitu, dan jangan melebar kemana-mana, ya, lempar sana lempar situ kan gitu. Jadi banyak orang yang kesinggung juga kan nggak baik gitu. Ini candaan aja lah. Jadi saya kira boleh jadi penolakan Singapura ini karena tadi UAS ini termasuk Ustadz asal sebut, ya. Dan mungkin dari asal sebutnya itu ada hal-hal yang membuat Singapura nggak suka, ya kan? Pasti itu. Karena gak suka ya ditolak aja, namanya gak disukai. Itu akibat dari banyak bicara tadi. Kadang-kadang gak sadar, gak kontrol, ya, asal sebut, gak taunya orang tersinggung kan gitu. Saya kira itu aja lah sebenarnya. Peringatan bagi Abdul Somad untuk hati-hati kalau bicara, kalau ceramah. Jangan gampang jawab, jangan gampang ngasih jawab apa keterangan, ya, dan jangan pula langsung menyimpulkan dengan cepat segala sesuatunya, ya. Karena tadi salah satu yang dibenci Allah itu ya orang yang banyak bicara. Nah ini masih syukur kalau ditolak kedatangannya di Singapura, ya. Karena kalau nggak sadar boleh jadi ada cerita lain nanti lebih parah. Itu aja. Ini candaan aja lah, jangan dianggap serius ya. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.